masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema langkah menuju derajat takwa. Masya Allah, pas banget nih. Masih di bulan suci Ramadan, ini adalah momen yang pas untuk kita meningkatkan ketakwaan kita tentunya di hadapan Allah ya, bukan di hadapan manusia. Nah akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita, tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita Ustadz Syam. Iya siap. Ustadz Syam mohon izin nih. Ini kita jujur ya, saya juga sebagai manusia gitu suka gampang banget menilai orang gitu, menjudge gitu. Ah orang ini alim nih, pasti udah takwanya tingkatnya tinggi nih. Ah ini enggak nih, pakaiannya aja begitu gitu. Sebenarnya gimana sih supaya kita bisa objektif gitu menilai ketakwaan orang tapi di mata Allah gitu, di hadapan Allah. Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Saudara tabi guruku, Ustaz Maulana, tabi guruku, Ustaz Bani Hashim, Mas Mikdad, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai sekalian manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Dan sungguh Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Bagaimana cara kita mengukur daripada ketakwaan seseorang? Maka setelah berpulangnya baginda Nabi SAW, tidak ada lagi orang yang berani mengukur ketakwaan orang lain. Jadi cuma Nabi SAW yang berani memvonis orang lain, ini penghuni surga ini orang bertakwa ini. Coba lihat nanti sebentar lagi ada orang yang masuk ke masjid ini, dia adalah ciri penghuni surga. Ini sebentar lagi ada orang yang masuk ke tempat ini, dia adalah orang yang bertakwa. Atau Nabi pernah bilang, nanti wahai Umar ketemu engkau orang yang bernama Uwais. Uwais itu dari suku Qaran, dia adalah orang yang bertakwa. Cuma Nabi SAW yang bisa memvonis seseorang. Kalau kita cuma lihat daripada luarnya saja. Yang mengukur itu adalah dirinya sendiri sebenarnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu arda, beliau sampaikan setidaknya ada beberapa indikasi. Yang pertama indikasinya adalah orang yang senantiasa bersedekah ataupun berinfak meskipun dalam keadaan sedikit ataupun meskipun dalam keadaan kekurangan. Nah ini kita tidak pernah tahu. Kalau dia ahli sedekah, kita tidak akan pernah tahu nih orang lagi berlebih atau orang ini sedang dalam keadaan kurang ekonominya. Setidaknya dari luar kita tahu dia adalah seorang ahli sedekah. Tidak pernah kita lihat dia berkurang sedekahnya. Meskipun pasti dalam keadaan ekonomi seseorang ada pasang surutnya. Tapi kita lihat di mata kita tiap tahun nih orang subhanallah bagi-bagi terus. Tiap hari sedekahnya luar biasa Masya Allah. Meskipun di dalam ekonominya mungkin ada pasang surutnya. Tapi dia kelihatan adalah orang yang ahli sedekah. Kemudian orang yang bertakwa itu diantara cirinya bahwasanya dia adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya dari maksiat meskipun dalam keadaan sendiri. Nah siapa yang mau menilai kalau maksiat itu dilakukan daripada sendirian. Tidak ada orang lain yang melihatnya. Berarti dirinya sendiri yang bisa menilai ketakwaan tersebut. Kemudian yang ketiga disebutkan bahwa orang yang bertakwa itu adalah mampu untuk menyampaikan kebenaran meskipun di hadapan orang yang kira-kira dia harapkan sekali kebaikannya. Dia tahu ini orang sebenarnya salah. Tapi kalau tidak dipuji-puji maka tidak keluar kebaikannya. Maka orang yang bertakwa tidak peduli akan hal tersebut. Mau dia dihukum, mau dia diberikan hadiah. Kalau kebenaran tetap kebenaran. Inilah 3 ciri daripada ciri orang yang bertakwa yang kemungkinan yang bisa mengukurnya hanya pelakunya sendiri. Kita sebagai orang lain ataupun orang asing tidak mampu mengukur hal tersebut. Kita hanya mengira-ngira. Makanya
makanya ulama menyampaikan janganlah terlalu daripada ngefans gitu kepada seseorang ataupun mengidolakan seseorang. Hatta saya, kata beliau, jangan engkau mengidolakan saya, jangan engkau sebegitunya kepada saya. Kalau kau mau ngefans sama saya, tunggu ketika saya meninggal dunia. Kalau saya husnul khotimah, barulah engkau boleh ngefans sama saya atau engkau mengidolakan saya. Itu pun barangkali ada maksiat yang saya sembunyikan yang hanya saya dan Allah yang tahu. Maka ketakwaan itu benar-benar menjaga seseorang baik di saat ramainya ataupun di saat sendirinya. Menjaga seseorang baik di kala lapangnya ataupun sempitnya. Menjaga seseorang meskipun dalam keadaan dia butuh ataupun sedang tidak butuhnya. Maka menilainya ya kulit-kulitnya aja kita. Iya, ya. Hanya Nabi SAW yang bisa memvonis seseorang, ini orang bertakwa nih, ini orang kau belajar sama dia nih, ini orang bertakwa, kau Masya belajar Allah. sama dia di orang ini. Kalau kita cuma kulitnya aja Kulitnya kita aja. lihat. Tapi daripada kita sibuk menilai orang lain takwa atau enggak, mending mungkin kita ya yang lebih harus Memang belajar ya. perintah ulama seperti itu. Masya Allah, Perintah baik. agama seperti itu. Terima kasih guru Sama-sama, Ustaz Syam. Ustaz. Masya Allah. Kalau kita dengar tadi dari Ustaz Syam ciri-cirinya. Sepertinya kalau didengerin mudah. Tapi buat dipraktekinnya itu loh. Masya Allah butuh belajar bertahun-tahun ya. Masya Allah. Baik buat jamaah yang di rumah nih. Masya Allah sekarang kita akan kasih kesempatan untuk bertanya. Tentunya kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, alhamdulillah nih udah ada pertanyaan dari Instagram @kamila.adelia. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Iya dong, silakan. Mau bertanya ke Ustadz Maulana. Siap. Waduh, spesifik banget nih. Apakah benar bukti ketakwaan seseorang itu bisa mempengaruhi rezeki yang didapat oleh orang tersebut ya Ustadz? Bukannya rezeki itu sudah diatur dan ditakar masing-masing. Wah, jadi tingkat ketakwaan sama rezeki ada kaitannya gak? Mohon dijawab. Ada dong. Boleh langsung dijawab, Ya. silakan guru. Izin guru-guru kita, Masya Allah, Ustaz Bani, Ustaz Sam, dan dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah berada di fase kedua atau 10 kedua di bulan suci Ramadan. Di mana Ramadan itu dibagi 3, 10 di awal rahmat, 10 yang pertengahannya adalah ampunan, dan 10 yang terakhir adalah pembebasan dari neraka. Kalau berbicara tentang apakah ada hubungan antara ketakwaan dengan rezeki, jawabannya ada banget. Karena hubungan antara ketakwaan, ingat ya, rezeki itu yang kasih adalah Allah. Dan ketakwaan itu hubungannya kepada Allah. Makanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diwadakan baginya jalan keluar. Nah ini jalan keluar, solusi. Nah, kalau ada orang berdagang, selalu macet dagangannya, maka bertakwalah kepada Allah, engkau akan diberikan jalan keluar. Jalan keluar solusinya. Oh ternyata kenapa saya rugi terus? Ternyata saya salah jual, enggak cocok. Nah, itu. Aduh, itu solusi. Apalagi bukankah solusi itu menghasilkan rezeki? Kemudian apalagi? Ketika orang bertakwa, maka diberikan rezeki yang tak diduga-duga. Bahkan diberikan jalan keluar, bukan hanya itu. Dari arah dari mana saja rezeki itu datang padanya. Lalu ketika orang bertakwa, maka dihapuskan kesalahannya. Kalau orang bertakwa, maka akan diberikan rezeki yang mudah baginya. Dan ternyata rezeki yang terbaik adalah iman dan takwa. Iman dan takwa itu rezeki juga. Jadi jangan berpikir rezeki itu cuma materi, cuma uang, bukan. Rezeki itu bisa jadi adalah kesehatan. Rezeki itu bisa jadi adalah keselamatan. Keselamatan. Maka bersyukurlah kalau kita berada di bulan suci Ramadan ini, rezeki terbesar adalah rezeki takwa itu sendiri. Bukankah ketika kita berpuasa, kita akan mendapatkan derajat takwa. La'allakum tattaqun. Makanya dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, itu bisa atau ayat 1000 dinar, dikatakan siapa yang bertakwa akan diberikan solusi untuknya. Waduh, Masya Jadi Allah. bacalah 1000 kali. 1000 kali ya? 1000 kali. Sehari? Antara jam 2 ke jam 4 dini hari. Waduh,
bagi insya Allah. orang yang lagi seret-seret rezekinya supaya betul-betul bertakwa kepada Allah. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan diberikan jalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih guruku Ustadz Maulana, Masya Allah. Semangat buat jamaah yang sedang mencari rezeki, terutama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik jamaah, akan kita lanjutkan dulu nih. Nah sekarang saya mau panggilkan dulu Ustadz Bani. Ustadz mohon izin nih Ustadz, bulan Ramadan ini kan menjadi ajang untuk berlomba-lomba meningkatkan takwa kita kepada Allah gitu ya. Semua amalan insya Allah dilipat gandakan. Tapi nggak sedikit juga yang merasa mungkin ya nilai apa imannya atau takwanya tuh belum kuat gitu. Kadang suka tergoda gitu ya, masih suka melakukan dosa, masih selalu didengerin apa bisikan-bisikan setan. Nah itu harus bagaimana ya Ustadz supaya makin kuat gitu ketakwaannya. Mohon jawabannya silakan guru. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Dalam surat Ali Imran ayat 176 Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang demikian itu adalah cara setan nakut-nakuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang setan ini menggoda manusia dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah dibikin kita ini nggak pede. Ngapain puasa? Sampean kan banyak maksiat. Ngapain sholat? Kayaknya nggak bakal diterima deh. Bacanya gua nggak ngerti, ayat-ayatnya juga nggak khusyuk dan seterusnya. Sehingga kita merasa kayaknya gagal saya jadi orang bertakwa nih. Aduh baru kemarin ikhtiar, aduh sekarang udah maksiat lagi. Kayaknya percuma deh. Itu yang membuat akhirnya lama-lama down, futur akhirnya meninggalkan kebaikan-kebaikan. Meninggalkan ikhtiar, meninggalkan usaha-usaha, jalan-jalan untuk mendapatkan ketakwaan tadi. Maka kata Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka jangan kalian takut sama setan itu, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa saya takut nggak diterima. Jangan, udah kita amal saja, kita berbuat saja, kita yakin sekecil apapun Allah tidak akan pernah menyuekin, tidak akan pernah mengabaikan, Allah tidak akan pernah melantarkan dan sekecil apapun Allah akan balas. Maka kata Rasulullah, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kalian menganggap remeh sekecil apapun. Meskipun sedekah 1 biji kurma dibagi 2, separuh kita kasih orang, separuh kita makan. Itu saja bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Masya Allah, kalau di kita mungkin bukan kurma ya. Kalau kita bakwan kali ya. Gorengan. Gorengan, ya kurma ada sih di meja, tapi sebagai penghias meja. Begitu beduk maghrib, tangan beloknya ke bakwan lagi, gorengan lagi, lontong lagi. Kita berikan separuh saja, itu amal baik. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tetap Allah hargai, tetap Allah nilai. Maka jangan pernah merasa gagal. Ustadz, tapi gimana ya, saya tetap merasa nggak bisa Ustadz. Maka kita ingat perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata beliau, rubba maksiatin warrasat dzullan wangkisaran khairum min ta'atin warrasat izzan wastikbaran. Ada beberapa maksiat dosa, lalu setelah melakukan dosa dan maksiat itu pelakunya merasa rendah, merasa hina, merasa butuh banget bantuan Allah, merasa butuh banget ampunan Allah. Akhirnya dia tidak pede untuk selalu berada di depan. Dia melakukan kebaikan tapi aduh saya di belakang aja deh. Aduh saya kayaknya nggak berani begini, saya banyak dosa, saya harus banyak belajar lagi, saya harus banyak mendekat kepada Allah lagi. Yang begini kata Ibnu Athaillah, khairum min ta'atin warrasat izzan wastikbaran. Lebih baik daripada orang melakukan ketaatan, sholat, puasa, tahajud, tapi membuat dia izzan wastikbaran, sombong, merasa suci, merasa hebat. Nganggap orang akhirnya, berapa rakaat sholatnya? 11, berapa menit? Ya, akhirnya menganggap rendah orang lain. Ketaatannya justru membuat dia tinggi, justru membuat dia sombong. Maka kata Ibnu Athaillah itu tidak lebih baik daripada orang yang melakukan dosa maksiat. Tapi gara-gara dosa itu dia merasa rendah, dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka surat Al-Baqarah itu ayat 183 panggilan puasa diawali dengan kata ya. Yang secara bahasa disebut dengan harfun nida, huruf yang bermakna panggilan. Itu bisa digunakan untuk memanggil orang yang dekat atau memanggil orang yang jauh. Maka artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang dekat secara keimanan, Ramadan ini untuk kalian supaya kalian semakin dekat kepada Allah. Dan tidak hanya orang yang sudah dekat keimanan dan ketakwaannya, wahai orang-orang yang kalian jauh dari Allah, jauh keimanannya, banyak dosa, banyak maksiat, ini adalah bulan untuk kalian juga. Karena di bulan inilah Allah akan membuka pintu rahmatnya, membuka pintu maghfirahnya. Kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita enggak minta ampun pun, yang penting tidak melakukan dosa maksiat di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa dan kesalahan kita. Maka jangan pernah mau kalah dari setan. Katanya kan setan diikat Ustadz.
Memang kata Rasulullah wasufidati syayatin, setan dibelenggu, diikat. Tapi yang diikat adalah setan dari kalangan jin. Kalau dari kalangan manusia mah enggak. Tetap setan juga bentuknya cuma beda ya. Iya. Ya Allah. Jadi untuk meningkatkan ketakwaan ya kita juga harus yakin gitu ya. Nggak boleh kayaknya nggak diterima karena itu putus asa dari Allah juga nggak boleh ya Ustadz Bani ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Bani. Oh iya, Alhamdulillah. Nah jamaah dari tadi kita bahas nih gimana sih supaya kita bisa meningkatkan derajat takwa kita gitu ya. Nah aku tuh butuh contoh sebenarnya nih. Gimana sih caranya supaya kita bisa menambah ketakwaan. Ustadz Maulana ada nggak sih contoh yang nyata gitu? Ada contoh Gimana simple. sih? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima Ya. kasih banyak kepada CT Arsa Foundation yang terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui dua hal. Apa itu? Melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan apa caranya? Men-scan QRIS di bawah sini nih. Silahkan langsung aja. Jadi Tinggal gampang dicekrek. kan? Gampang dengan, banget. Dengan berdonasi seperti itu, Betul. langsung masuk derajat takwa. Waduh, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya udah jamaah jangan sampai lupa ya untuk melakukan kebaikan apalagi di bulan suci Ramadan untuk berdonasi. Caranya gampang banget kan? Tetap di Islam itu indah, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah.